Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Di kesempatan yang berbahagia ini saya rindu sekali untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana kita di sepanjang minggu ini oleh Sinode Gereja Masih Injil di Minahasa akan merenungkan satu tema saling menghormati sebagai satu tubuh dari bacaan Alkitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Sebelum kita baca dan renungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Maka tolonglah setiap kami. Bukalah setiap tanah hati kami, agar supaya benih firman ditaburkan, itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Maka ya Tuhan Allah, hamba-Mu yang terbatas ini, hamba-Mu tidak lebih baik dari siapapun. Tapi biar perkataan firman Engkau taruh dalam bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap pendengar menerima berkat surgawi dan diubahkan untuk semakin hari, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kasihani kami, dan kami menyerahkan waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Ada di bawah perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya sangat berharap untuk dapat memudahkan merenungkan bagian firman ini. Di rumah Bapak Ibu sudah bisa membacakan dari konteks sebelum, konteks teks bacaan minggu berjalan sampai konteks sesudah. Saya percaya ini akan menolong saudara untuk dapat memahami, menemukan apa yang mau Tuhan sampaikan tentunya kepada kita semua melalui teks ini. Saya akan bacakan 2 ayatnya saja, ayat 26 sampai 27 firman Tuhan demikian. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau saya melihat kelima jari saya ini, saya seringkali banyak kali saya pikirnya ini kurang estetik sekali ya kalau lihat ini jari yang kenapa agak bengkok. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi seperti ini karena pernah patah, dan dengan kondisi seperti ini bagi saya kalau ada orang yang bilang kalau memang sudah tidak bagus potong saja, saya akan dengan tegas menolak. Karena bagaimanapun keadaannya jari saya ini sangat berharga, dia akan menunjukkan fungsinya bersama dengan jari-jari lainnya dalam keutuhan diri saya, apa adanya saya sebagai ciptaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang tubuh, bicara tentang anggota-anggotanya, rasanya ini begitu dekat dengan kita semua. Sehingga kalau Paulus menggunakan analogi tubuh dengan banyaknya anggota, rasanya Paulus memberikan kepada kita sebuah analogi yang sangat dekat, mudah kita pahami. Dan itu juga yang oleh Sinode Gemim pada pembacaan minggu berjalan diberikan tema saling menghormati sebagai satu tubuh. Kita dapat melihat bahwa pada waktu itu Paulus ada di Efesus. Tetapi Paulus yang pernah tinggal di Korintus selama kurang lebih 18 bulan atau 1,5 tahun, sudah pasti Paulus ini punya hubungan secara emosional dengan jemaat yang ada di Korintus. Tetapi Paulus ketika ada di Efesus di masa-masa terakhir dari 3 tahun pelayanannya di sana, dia mendengar banyak sekali informasi tentang jemaat di Korintus. Dari banyak itu, salah satunya atau termasuk di antaranya adalah masalah perselisihan dan perpecahan dalam jemaat. Sehingga ada kotak-kotak di dalam jemaat. Dan dalam suratnya, kalau kita lihat sejak dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 12, di sana Paulus sudah mulai bicara ya, baru mulai menulis, dimulai dengan salam dan ucapan syukur, kemudian dia langsung mulai bahwa dia sudah mendengar dan karena itu ini menggelisahkan hatinya, makanya dia
kirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Apa yang Paulus tegur? Dia bilang, aku mendengar ada orang yang menamakan dia kelompok Paulus. Ada juga yang mengatakan dia golongan Apolos. Ada juga yang mengatakan dia golongan Kefas, sementara yang lainnya mengatakan bahwa mereka itu dari golongannya Kristus. Nah, circle-circle ini atau golongan atau kelompok-kelompok ini, menurut Paulus, ini membuat adanya perpecahan dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, makanya Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dalam bentuk surat penggembalaan yang di dalamnya menegur kehidupan jemaat yang mulai terkotak-kotak tersebut. Karena kalau sudah ada kelompok demi kelompok, maka sudah pasti di dalamnya akan ada praktik hidup yang saling membenci, yang tidak mau saling tahu, saling peduli. Di dalamnya jelas sekali bahwa dalam jemaat di Efesus ada orang-orang tertentu yang mulai membanggakan dan menyombongkan karunia-Nya. Dia sombong, dia ingin dihormati, dan dia ingin dianggap bisa melakukan sesuatu hal yang wow. Dia menganggap dialah yang paling rohani karena karunia-karunia yang dimilikinya. Mari kita belajar bersama, ada 4 hal yang akan kita pelajari melalui perenungan di saat ini. Yang pertama ayat 12 sampai ayat 13. Paulus menganalogikan tubuh dengan banyak anggota. Ini sama seperti gereja sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini tidak hanya bicara mengenai salah satu ciri gereja yang adalah atau umum atau universal, di mana gereja terdiri atas orang percaya dari berbagai suku, budaya, yang lahir, yang juga bertumbuh dari berbagai kebiasaan, tapi juga ini menunjuk pada kehidupan jemaat Tuhan dengan berbagai perbedaan. Tetapi dari semua perbedaan, sama-sama adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka bagi Paulus, perbedaan termasuk adanya perbedaan karunia rohani seharusnya justru memperindah persekutuan itu. Gereja secara organisme, gereja secara organisasi tidak hanya terdiri atas 1-2 orang saja yang akan selalu sama, punya pikiran sama, punya harapan yang sama. Tetapi gereja akan selalu bertemu dengan orang-orang percaya yang hadir dengan perbedaannya. Nah, dan disinilah kita melihat contohnya ayat 13 ya. Kita bisa bacakan bahwa kata Paulus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara yang berkati oleh Tuhan, pengajaran bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya saat orang percaya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini akan membuat orang percaya, dia akan memandang orang yang berbeda. Gambaran Paulus, orang Yahudi, orang Yunani kah, disebut budak kah, disebut orang merdeka, dia akan selalu memandang orang lain adalah orang yang sama dalam hal apa? Sama-sama diselamatkan, sama-sama menerima anugerah keselamatan di dalam penebusan Kristus. Dan bagi Paulus, inilah yang seharusnya diterima. Perbedaan ada di sini, tetapi apa yang dia terima dalam Roh Kudus itu posisinya lebih tinggi dari itu. Sehingga perbedaan tidak akan membuat adanya perpecahan. Perbedaan akan memberi warna dan memperindah, bahkan menunjukkan keagungan dari Sang Penebus. Yang kedua, ayat 14 dan sampai ayat 17 dan juga ayat 27 sampai 31. Paulus kasih tunjung bahwa sama dengan setiap tubuh punya fungsi dan peran masing-masing, tidak ada yang bisa bilang karena kita tangan, kita bukan kaki. Jadi kita tidak mau tahu tentang tangan. Atau karena kita tangan, kita bukan mata. Kita tidak bagian lagi dari satu tubuh.
Karena keseluruhan dari anggota tubuh itu akan menunjukkan fungsi dari satu tubuh yang sama. Bapak Ibu Saudara, ini ditegaskan Paulus ketika dia menulis dari ayat 27 sampai 31 pembacaan kita, bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Di sana ada yang ditetapkan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pengajar. Di konteks kita, ada yang ditetapkan dalam persekutuan bergereja sebagai pendeta, sebagai misionaris, sebagai guru agama dengan berbagai karunia. Yang satu bisa menyembuhkan orang, yang satu bisa mengajar, yang satu punya karunia untuk membagi-bagikan apa yang ada padanya dengan karunia-karunia yang lain. Tetapi setiap karunia itu haruslah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu yang mau Paulus katakan. Ketika kita menyadari ini, maka kita akan melihat orang lain, dia berbeda, tetapi dia punya fungsi dan perannya tersendiri. Dan itu penting, sama penting dengan apa yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Yang ketiga ayat 18-24. Pengajaran Paulus itu masuk di sini ketika dia berkata bahwa Allah merancang tubuh Kristus sesuai kehendaknya, memberi peran dan fungsi yang baik, dan tidak ada yang tidak penting. Maka tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia tidak memerlukan anggota tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, ini jelas adalah bicara tentang kita semua ya. Saya dapat pastikan seberapa kurang sukanya pun kita dengan salah satu anggota tubuh yang kita miliki, kita tidak akan bersedia untuk membuangnya ya. Sebut saja jari kelingking kaki ya. Kalau dipikir-pikir DP guna apa ya? Sudah kecil, ada di bawah, mana kukunya bisa saja juga kecil sekali atau malah besar. Tapi kalaupun ada orang yang bilang bahwa potong saja jari kelingkingmu karena cuma di bawah dan kecil, saya akan berkata dengan tegas, tidak, dia melengkapi fungsi-fungsi yang lain. Seperti jari tangan saya, bagaimanapun keadaannya ya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah dengan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita orang-orang percaya, kita ada pada tempat kita ada dengan peran kita ada dengan fungsi kita. Ingat, Allah merancangnya dan menetapkannya sesuai dengan kehendaknya. Maka apa yang dapat kita buat? Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang dalam pelayanan gereja itu dianggap orang kecil. Tetapi saat kita mau melakukannya, kita melakukannya agar supaya kita dapat berfungsi sesuai dengan kehendak pencipta kita. Maka kita akan melihat orang dengan fungsinya juga untuk memperlengkapi pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Normalnya kaki berjalan, mata melihat. Ini sesuai dengan fungsi. Di dalam gereja, kesadaran ini bahwa kita semua atas kehendak Allah ditetapkan dengan fungsi masing-masing ini akan sangat menolong setiap kita untuk tidak memandang rendah orang lain, siapapun dia. Tidak akan membanggakan pekerjaan yang kita buat dalam pelayanan sebagai pekerjaan saya. Tidak akan ditemukan adanya pelayan khusus yang menganggap tidak penting kehadiran satu anggota jemaat pun yang mungkin dia bukan dari golongan orang kaya, yang mungkin dia kurang berkontribusi di dalam kerja pelayanan, yang mungkin secara ekonomi dia tidak sebaik orang yang lain. Tidak ada yang akan mengesampingkan, apalagi membuangnya dari satu persekutuan tubuh Kristus. Kostor akan menjadi sama penting dengan seorang pendeta. Tetapi juga seorang asisten pria kombapa akan menjadi sama penting dengan seorang penatua. Anggota jemaat akan menjadi sama penting dengan seorang pelayan khusus kalau masing-masing dia sadar
kenapa Tuhan menempatkan saya dengan fungsi saya, dengan peran saya sampai pada hari ini. Maka kehadiran saya, kenapa saya di sini, saya mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat 25 sampai 26. Paulus jelaskan rasa sepenanggungan sebagai tubuh Kristus. Ini yang saya bacakan ya, saya pilihkan. Baik sekali, ada dua kalimat penting di sini. Yang pertama, satu anggota menderita, semua menderita. Bulan lalu 26 September kakak saya dioperasi setelah mengalami kecelakaan. Yang dioperasinya itu hanya jari tangannya. Tetapi dia seutuhnya dirinya itu masuk ke ruang operasi, bahkan seluruh aktivitasnya tidak berjalan sebagaimana biasanya, terganggu semuanya. Saya juga yakin bahwa yang sakit bukan cuma tangan, ketika tangan dioperasi, tapi juga ada organ-organ tubuh yang lain. Bapak Ibu Saudara, anggota gereja harus hidup di atas rasa kebersamaan, sepenanggungan, saling peduli. Maka di dalam sepenanggungan itu ada kerendahan hati untuk dapat mengapresiasi orang lain yang lebih. Tapi juga ada kebesaran hati untuk dapat belajar dari orang lain. Di dalamnya ada pengorbanan untuk berempati dengan masalah orang lain. Di dalamnya ada kasih dan kepedulian. Ketika mendapati kenapa dia yang biasanya tersenyum tidak masuk gereja hari ini. Bukan cuma sampai berpikir kapan dia tidak datang. Tapi ada kerinduan mendoakan dan menjalankan perkunjungan, pelayanan pastoral konseling. Bukan karena dia siapa, mungkin dia tidak berkontribusi banyak, tetapi dia penting. Seperti yang kita baca, tidak ada satupun yang tidak penting. Kita akan berempati dengan penderitaan, sakit, pergumulan, duka cita orang-orang di dalam gereja. Dan rasa simpati, rasa empati itu akan membuat kita semakin kuat di dalam satu tubuh. Dan yang kedua, yang ini juga penting sekali ya, yaitu satu dihormati, semua bersuka cita. Saya pernah membaca satu tulisan, kalau kita melihat orang lain menderita, kita akan sangat mudah untuk bersimpati. Sepenanggungan akan lebih mudah daripada ketika kita melihat orang lain sukses dan diberkati. Akan sangat sulit untuk dapat ikut berbahagia. Tapi Paulus justru di sini menuliskan ini dalam kalimat tersendiri. Kata Paulus, satu dihormati, semua bersuka cita. Demikian seharusnya di dalam tubuh Kristus. Event Olimpiade yang besar akan berkesan buruk saat semua tidak bisa terlibat sesuai dengan tujuan. Saya bayangkan ada tukang sapu yang berperan di sudut lapangan tempat atlet-atlet bertanding. Dia mungkin tidak disorot kamera, tetapi kepanitiaan itu bisa dipuji karena lapangannya bersih, lapangannya ditata dengan rapi, dan saya percaya itu karena ada satu orang kecil tukang sapu juga yang mengatur, membersihkan, berperan sesuai fungsinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali ya kalau ada misalnya yang undang ibadah syukur di kolom karena ulang tahun, karena event sukacita lainnya, sehingga kita sama-sama bersyukur. Senang sekali dengar anak-anak pemuda di dalam jemaat itu boleh menyelesaikan studi sehingga kita hadir memberi doa yang tulus. Ingatlah, setiap prestasi di dalam Tuhan adalah prestasi untuk mengingatkan kita pemberian baik datangnya dari Tuhan. Kalau kali ini Tuhan berikan kepada dia dengan fungsinya sebagai tangan, jangan iri. Besok ada bagian kita ya sebagai kaki. Besok waktu yang tepat ada bagiannya untuk kita. Tapi faktanya saya sering kali ketemu dengan orang di dalam gereja pun yang berantem. Ada Pelsus sama Pelsus. Jemaat dengan Pelsus. Tidak saling suka, saling serang.
bahkan sampai menggunakan media sosial, bahkan sampai diurus di kantor polisi. Tanpa sadar, perpecahan ini menimbulkan sesuatu dampak yang besar bagi kehidupan berjemaat. Cuma 2 orang yang dikenal orang adalah kehidupan satu jemaat. Hati-hati dengan cuma bilang itu urusan dorang. Kalau kita tidak sama-sama mendukung, maka ini akan menjadi masalah bersama. Bapak Ibu Saudara, menemui perbedaan memang tidak akan selalu mudah. Ini akan memperhadapkan kita dengan kerepotan, kelelahan. Kenapa? Seperti mama saya yang menyiapkan makanan untuk 4 anaknya dengan selera beda-beda. Saya tahu betapa lelahnya ya, jadi seorang ibu yang punya 4 anak. Dan ketika mama saya mengaturnya, pasti di sana ada ide, ada kerja keras, ada semangat, ada rasa lelah, ada pikiran lebih, bahkan keletihan yang dirasakan. Menerima perbedaan ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, ini bukan hanya masalah mau terbuka kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, tetapi melihat karya Allah pada fungsi dan peran orang-orang yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, minggu ini kita belajar tentang menghormati. Menghormati hanya salah satu hal yang dapat kita buat ketika kita melihat ada perbedaan sebagai anggota di dalam satu tubuh Kristus. Tetapi mari kita lihat bahwa menghormati sebagai satu tubuh ini adalah hal praktis yang dapat kita lakukan sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan yang memiliki tubuh tersebut. Bapak Ibu Saudara, hormat bukan berarti selalu iyo-iyo mengangguk pada orang yang mungkin itu dalam fungsinya dia masih berulang-ulang kali jatuh, sering melakukan kesalahan. Tetapi kata hormat dapat berisi kebenaran bahwa Kristus adalah kepala yang mendorong kita untuk memberi teguran dalam kasih, merangkul mereka sehingga kita sama-sama pun dari hal-hal kecil kita menunjukkan keagungan dari siapa yang menciptakan kita. Semuanya harus diarahkan untuk pekerjaan baik dan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Ibaratnya orang ini pelari dan ketika kita berlomba, kita berlatih keras agar kedua kaki kita ini kuat untuk dapat mengikuti lomba lari. Ketika kedua kaki sampai di garis finish, maka tangan akan memberi tepuk tangan. Dan di saat yang sama ketika diundang naik ke podium, maka kita akan menundukkan kepala untuk menerima kalung penghargaan. Dan di sanalah setiap kita dengan fungsi kita masing-masing, maka kita akan membawa sukacita untuk diri kita. Siapa Dia yang menciptakan kita? Yaitu Tuhan Yesus. Bukan tentang kaki, bukan tentang tangan, bukan tentang mata, tetapi berfungsi secara utuh sebagai satu keutuhan di dalam Kristus. Kita semua dipanggil untuk dapat menyaksikannya. Kalau kita diberi kesempatan untuk ada di dalam persekutuan kita masing-masing, di kolom kita masing-masing, di jemaat kita masing-masing. Satu hal sederhana yang dapat kita buat, saling menghormati satu dengan yang lainnya sebagai satu tubuh. Saling mengasihi sebagai satu tubuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk terus melakukan kehendak-Mu. Biar firman-Mu berbicara lebih banyak dari apa yang hamba-Mu sampaikan. Untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.